Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa kematian adalah satu-satunya kepastian yang akan menghampiri setiap makhluk hidup tanpa kecuali, baik tua maupun muda, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Namun yang sering terlupakan bukan sekedar datangnya kematian, melainkan bagaimana rasa sakitnya saat nyawa dicabut dari tubuh kita. Inilah waktu yang paling genting yang disebut sebagai sakaratul maut. Jika saja manusia mengetahui seperti apa ngerinya rasa sakit sakaratul maut itu, niscaya kita tidak akan pernah bisa tertawa sebebas sekarang atau hidup seolah-olah kita tidak akan mati. Hal ini sangat penting karena menggambarkan kondisi terakhir kita di dunia sebelum benar-benar menghadap Allah. Saat itulah tidak ada lagi kekuasaan, jabatan, keluarga, atau harta yang dapat menolong. Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam, jangan lupa like dan subscribe. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, tulis doa-doa terbaik atau hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah kami akan aminkan bersama-sama di akhir video ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menggambarkan datangnya sakaratul maut dengan segala kengerian dan kepastiannya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 19, wa ja'at sakratul mauti bil haq zalika ma kunta minhu tahid, yang artinya seketika itu datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ayat ini menolak keingkaran orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan. Ketika sakaratul maut datang, fakta kebenaran yang selama ini mereka abaikan akan tersingkap jelas. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menggambarkan dahsyatnya momen ini. Subhanallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, yaitu kondisi yang sangat menyakitkan. Hadis riwayat Tirmizi.
Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa sakaratul maut bukan hanya proses biologis, tapi juga penderitaan spiritual dan fisik yang luar biasa. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW pun mengalami sakaratul maut dengan keringat dingin dan wajah yang berubah pucat. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, menjelaskan, sakaratul maut adalah rasa sakit yang menjalar ke seluruh jiwa, seperti luka bakar yang meresap sampai ke organ yang terdalam. Tidak ada satupun bagian tubuh yang terhindar darinya. Sakitnya melebihi sayatan pisau ataupun luka duri. Kalau luka bakar bisa membuat kita menangis dan menjerit, maka sakaratul maut membuat tubuh tak mampu lagi bergerak. Lidah menjadi keluh, suara tak bisa keluar, dan semua tenaga akan sirna. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu kisah luar biasa yang bisa membuka mata dan hati kita. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam penasaran ingin merasakan seperti apa sakaratul maut. Beliau pun meminta malaikat maut untuk mencabut nyawanya dengan izin Allah. Setelah nyawanya dicabut, Nabi Idris kembali hidup dan ditanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana rasanya sakaratul maut tadi?" Lalu beliau menjawab, "Sakitnya tidak bisa aku gambarkan. Seolah kambing hidup yang dikuliti, lalu tubuhnya ditaburi dengan asam. Dan rasa sakit yang aku rasakan itu 7 kali lebih dahsyat dari itu." Mendengar itu, malaikat maut pun tersenyum dan berkata, "Wahai Nabi Allah, ketahuilah bahwa nyawamulah yang paling lembut aku cabut di antara seluruh makhluk." Nabi Idris pun terdiam. Lalu bagaimana dengan yang dicabut secara kasar? Tak terbayangkan bagaimana rasa sakitnya, gumam Nabi Idris di dalam hati. Kisah tersebut bisa dijadikan renungan untuk kita ambil pelajaran oleh kita semua. Meskipun kisah ini diambil dari beberapa literatur tafsir dan karya hikmah klasik, namun bersifat Israiliyat dan tidak ditemukan dalam hadis sahih. Sahabat, kita mungkin bisa kabur dari masalah utang atau kesalahan, tapi kita tidak bisa kabur dari kematian. Kita bisa menunda pertemuan dengan manusia, tapi kita tidak bisa menunda pertemuan dengan Allah. Bayangkan, jika hari ini adalah hari terakhir kita dan sakaratul maut datang pada malam ini, apakah kita sudah siap? Sudahkah kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita memperbaiki sholat kita, bacaan Quran kita, dan hubungan kita dengan sesama? Sahabat beriman, marilah kita semua mulai detik ini kita bangun kesadaran baru bahwa mati itu pasti, dan sakaratul maut adalah penderitaan yang tidak bisa kita bayangkan. Mari perbanyak taubat, perbanyak amal, dan perbanyak ingat mati. Dan sekiranya pembahasan kali ini memberikan manfaat untuk kalian, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dakwah kami dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video hikmah selanjutnya. Tulislah doa dan hajat kalian di kolom komentar supaya bisa kita aminkan bersama, karena bayangkan
jika doa atau hajat Anda diaminkan oleh begitu banyak umat, maka insya Allah doa sahabat-sahabat semua bisa lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.